Bab 352. Wanita licik. Dia tertawa liar, dan berjuang untuk berdiri tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Ini benar-benar orang gila yang terdistorsi secara mental. Mendengar ini, wajah Dara Syam berubah. Apa maksudmu? Hehe, Rose City dikenal sebagai tempat terlarang. Kota provinsi ini juga tempat yang berhubungan. Tanpa persiapan apapun, apakah aku berani datang? Remy Warden mencibir dan menatap dengan sengaja. Dia melihat Grey Z dengan marah, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Dealer Syammu semuanya ditangkap oleh orang-orangku. Selama kamu berani membunuhku, mereka harus dikuburkan bersamaku. Dara Syam benar-benar menjadi gugup. Grey Z tidak tergerak. Wanita ini sangat licik, jauh lebih pintar dari bos lingkaran bawah tanah yang dia temui sebelumnya. Dia memahami pikiran orang dan tahu lebih banyak tentang perhitungan. Kota ini sangat dalam. Tak heran tidak mudah untuk membangun jaringan hubungan yang begitu besar di Plantik sebagai seorang wanita. Aku benar-benar meremehkanmu. Grey Z menyipitkan mata. Tapi apakah menurutmu ini bisa mengancamku? Hahaha, tentu saja itu tidak mengancammu. Remy Warden tersenyum. Tapi bagaimana dengan dia? Wanita ini tidak dapat menerima bahwa orang lain mati karena dirinya, bukan? Remy Warden membuat penyelidikan yang sangat jelas. Dari mitra bisnis Flowerix, dia tahu bahwa Dara Syam benar-benar temperamental, baik hati dan berkarakter. Bagaimana dia bisa melepaskan ini, karakter yang paling mudah digunakan? Grey Z menoleh, wajah Dara Syam penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Dia membuat beberapa panggilan telepon berturut-turut dari penanggung jawab dealer di Tenggara, tetapi tidak ada yang menjawab. Biarkan aku pergi, mereka akan dilepaskan dengan aman dan sehat. Remy Warden terengah-engah, dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Jika kau membunuh aku, wanitamu, kau akan mengalami mimpi buruk setiap malam hari dalam kehidupan ini, karena dirinya membunuh orang-orang itu. Seram, ganas, dan licik, Remy Warden ini jauh lebih baik dari Donny Warden. Jika keluarga Warden membiarkannya menjadi ahli waris, keluarganya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Grey Z. Dara Syam benar-benar memegang tangan Grey Z. Para mitra itu, dia tidak bisa begitu saja melihat mereka mati. Selain itu, karena dirinya, mereka harus mati. Grey Z menatap Remy Warden, mengetahui bahwa Remy Warden telah sepenuhnya siap. Jika dia tidak berhasil, dia akan punya cara untuk mundur. Itu terlalu licik. Ini adalah satu-satunya orang yang dia temui sejauh ini yang dianggap sebagai orang yang cerdas. Meski wanita, tapi wanita gila. Bagaimana? Remy Warden tersenyum, wajahnya penuh darah, dan terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Kamu ingin membunuhku? Lakukan saja. Dia sama sekali tidak takut mati. Old Zuko. Grey Z berteriak, dan manajer Zuko bergegas keluar dengan beberapa orang. Bawa dia ke garis perbatasan dan tukarkan dengan rekan-rekan itu. Jika ada satu orang yang kurang, dia akan meninggalkan hidupnya di ibu kota provinsi. Ya, Remy Warden tersenyum dan tersenyum penuh kemenangan. Dia gagal membunuh Grey Z, apalagi Dara Syam, tetapi dia masih tertawa karena dia pikir dia telah menang. Melihat kebaikan Dara Syam, dia benar-benar ingin tertawa. Di bawah dunia, itu benar bagi setiap orang untuk menjadi diri sendiri, kebaikan. Itu hanya lelucon, mengerti? Dia melirik Dara Syam dan pergi dengan tawa lebar, sangat sombong. Pada saat itu, pertempuran di pihak Juan Ander semakin sengit.
10 orang mengepung kedua orang itu, mengepal sampai ke daging, dan melakukan kekerasan yang ekstrim. Bang! Brother Zen dengan kuat meninju salah satu dari mereka, dan mereka berdua mundur pada saat yang sama, dan masing-masing pihak berdiri di sisi lain. Tetapi Juan Ander dapat melihat bahwa pihak lain tidak sepenuhnya mengeluarkan kekuatan terbaik mereka. Salah satu dari mereka mengambil ponselnya, dia melihat pesan teks, dan menyipitkan matanya sedikit. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Lain kali, aku ingin kalian semua mati. Bab 353, air terlalu dalam. Keduanya perlahan mundur dan langsung pergi. Mau pergi. Saudara Zen meraung dan hendak bergegas mengejar. Tiba-tiba, harimau itu mencibir dan melepas mantelnya, menunjukkan sebuah jam pengatur waktu, menandai hitungan mundur. Wajah Brother Zen berubah drastis, dan Juan Ander segera berkata, "Lepaskan mereka. Kedua orang ini benar-benar gila. Bersiaplah, lain kali kami akan membunuhmu." Kedua harimau itu masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Juan Ander memberi isyarat, "Terus ikuti." Kedua pria itu terlalu berbahaya, dan mereka gila, mereka tidak memiliki perasaan. Dia harus memastikan bahwa mereka berdua pergi daripada memasuki kota provinsi lagi. Jika tidak, bahkan jika mereka mati, mereka akan diblokir di jalan. Apakah orang-orang di lingkaran bawah tanah Plantix seperti ini? Homer itu tidak memasuki ibu kota provinsi lagi, melainkan berjalan langsung dari jalan provinsi, dan berhenti di perbatasan. Saat ini, sebuah mobil telah diparkir di sisi batu pembatas, dan 3 orang berdiri di samping, merasakan nafas persis seperti harimau gunung. 5 harimau dari Plantix. Semuanya ada di sini. Juan Ander dan yang lainnya turun dari mobil dan tetap waspada di sisi lain monumen batu perbatasan. Tanpa diduga, kelima harimau di Plantix akan datang. Tampaknya mereka tidak hanya sekadar menguji kota provinsi Flowerix. Dudu. Segera ada mobil lain yang datang, Juan Ander langsung mengenalinya. Itu adalah mobil Grey Z, itu membuatnya terkejut. Ketika mobil berhenti, Grey Z turun, masih memegangi Remy Warden, yang sudah berlumuran darah. Namun, di wajah Remy Warden, tidak ada ketakutan atau kemarahan sedikit pun, hanya sikap gila dan rasa bangga. Ketika 5 harimau di sisi lain melihat Remy Warden dipukuli seperti ini, ekspresi mereka tiba-tiba tenggelam. Kamu sedang mencari kematian. Harimau gunung itu akan segera mulai, tetapi harimau pemburu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan orang-orangku? Grey Z tidak omong kosong. Ia melirik 5 harimau, dan dia tidak bisa melihat rasa takut sedikit pun di wajahnya. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, apalagi 5 harimau, bahkan 50 harimau, dia bisa membunuh mereka semua. Swoosh! Pintu mobil terbuka, dan 5 atau 6 orang turun dari mobil, semuanya adalah Dealer Group Syam di Tenggara. Pada saat ini, semua orang ditutup matanya, dan wajah mereka penuh ketakutan. Pergantian. Hunter Tiger menatap Grey Z, matanya seperti ular berbisa. Grey Z mendorong Remy Warden, Hunting Tiger mengangguk, dan beberapa distributor segera dibebaskan oleh mereka, dan kedua belah pihak berganti pada saat yang sama. Bawa pergi. Grey Z memerintahkan, dan Zen dan beberapa orang segera membawa beberapa distributor itu pergi, dan yang lainnya tetap waspada, menatap Remy Warden dan lain-lain. Tali di tangan Remy Warden dilepaskan, dan noda darah yang keluar tidak membuatnya merasa sakit, tetapi menunjukkan sedikit kenikmatan. Wanita gila ini benar-benar tidak normal. Gagal. Remy Warden tersenyum. Bahkan jika wajah itu masih bengkak oleh Grey Z, itu terlihat sangat mengerikan.
Sayang sekali kamu tidak berani membunuhku. Dia menatap Grey Z. Air di Flowerix tampaknya sangat dalam, menarik, dan menarik. Grey Z menyipitkan matanya. Juan Ander segera melangkah maju dan mendekat di telinga Grey Z. Dia mengatakan sesuatu. Ini benar-benar menarik. Grey Z melirik harimau pemburu, dan kemudian beberapa yang lain. 5 harimau Plantix adalah master terkuat dalam lingkaran bawah tanah Plantix ini. Bersama-sama, 5 lebih kuat dari Broken Sword. Mereka semua datang hari ini hanya untuk menjemput Remy Warden kembali. Tampaknya Remy Warden benar-benar licik. Dia tidak bisa melakukan pembunuhan. Dia sudah menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tidak hanya kedalaman air lingkaran bawah tanah Flowerix, tetapi juga lingkaran bawah tanah Plantix. Grey Z, sampai jumpa lain kali, aku pasti akan memenggal kepalamu. Bab 354. Batu Asah. Remy Warden menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa seperti orang gila. Setelah berbicara, dia masuk ke dalam mobil. Para harimau memandang Grey Z dengan waspada, masuk ke dalam mobil satu persatu, segera berbalik dan pergi. Kakak, kenapa kau tidak menyerang? Kakak Zen tidak bisa menahan untuk bertanya. Dengan kekuatan Grey Z, pasti tidak ada masalah untuk melawannya, belum lagi masih ada mereka. Bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak bisa melepaskan bajingan ini. Jangan terburu-buru, Grey Z berkata. Waktunya belum tiba. Dia tidak takut dengan apa yang ada di harimau gunung. Jika dia bergerak, harimau gunung bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi waktunya belum tiba. Grey Z menoleh dan menatap Zen dan yang lainnya. Nah, menghadapi 2 harimau itu, apakah kalian merasa yakin bisa membunuh mereka? Wajah Zen sedikit memerah. 10 dari mereka bergabung dan hanya bisa menarik seri, dan pihak lain belum mengerahkan semua kekuatan mereka, dan jika mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati, mungkin mereka bisa membunuh 1 dan melukai 1 dengan parah, tetapi 10 dari mereka pasti akan memiliki banyak korban. Aku tidak akan membunuh mereka karena 5 harimau ini adalah batu asah bagi kalian. Grey Z berkata dengan ringan. Bisa bunuh mereka, maka kalian baru saja memulai. Mendengar ini, Zen dan yang lainnya tampak bersemangat. Grey Z, apakah Anda menyerahkan harimau ini kepada mereka? Kalian ingin menjadi serigala yang paling ganas. Jika kalian tidak berhasil, maka itu berarti aku gagal. Grey Z menatap semua orang. Dan aku tidak pernah gagal. Ya, Zen dan yang lainnya berteriak serempak. Jika mereka tidak tumbuh lebih kuat, rencana untuk pergi ke utara tidak akan mudah untuk dilaksanakan. Wilayah tenggara dan lingkaran bawah tanah Plantix hanyalah sebuah celah. Daripada merobek celah ini, lebih baik menggunakannya sebagai batu asah bagi para serigala. Biarkan mereka meningkatkan level mereka. Rian sudah siap di utara, dan celah keluarga Taraf juga telah dibuka. Sekarang, dia dapat bergerak maju selangkah demi selangkah. Ketika rencana Grey Z untuk pergi ke utara berhasil dan secara resmi melangkah ke utara, itu akan menimbulkan sensasi. Saatnya mengajari kalian cara bertarung dalam pertempuran, kata Grey Z. Segera, semua orang kembali. Zen dan yang lainnya langsung kembali ke Rose City, memanggil semua orang, melanjutkan pelatihan di tempat pelatihan pinggiran kota, dan bersiap untuk menunggu Grey Z. Dan Grey Z tiba di klub Blue Sky. Dara Syam benar-benar khawatir dan menyalahkan dirinya sendiri. Melihat semua distributor aman dan sehat, dia menghela napas lega. Suamiku, terima kasih. Dara Syam benar-benar memegang tangan Grey Z. Apakah aku sangat tidak berguna? Dia terlihat sangat lemah.
Dibandingkan dengan wanita gila Remy Warden, dia tidak memiliki kekuatan atau dominasi. Omong kosong. Grey Z menggaruk hidungnya. Kamu adalah istri terbaik di dunia, siapa bilang kamu tidak berguna? Di dunia ini, tidak ada orang kedua yang bisa menaklukkan Grey Z. Wanita itu berkata, jangan terpengaruh oleh wanita gila itu. Kebaikan bukan karena akan ada hadiah, tetapi karena itu benar untuk dilakukan. Darah Syam benar-benar mengangguk. Kualitas masyarakat ini tidak bergantung pada berapa banyak orang yang melakukan kejahatan, tetapi berapa banyak orang yang dapat menghadapi kejahatan dan tetap memilih untuk menjadi baik. Grey Z tahu ini dengan sangat baik, dia tahu lebih baik bahwa jika ada kegelapan di dunia ini, dan darah Syam berada dalam kegelapan itu akan bercahaya. Dan itu adalah orang yang bisa menghalau kegelapan dan membawa terang ke lebih banyak orang. Oleh karena itu, Grey Z akan melakukan yang terbaik untuk melindungi darah Syam dan ketidakbersalahannya. Grey Z meraih tangan darah Syam dan berkata, selain itu, mereka yang melakukan hal-hal buruk bukannya tanpa hukuman, tetapi waktunya belum tiba. Bab 355. Kematian bagaimana yang kamu inginkan? Plantix. Remy Warden kembali. Bang. Cangkir air di atas meja hancur berkeping-keping. Cermin dari lantai ke langit-langit di depannya hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh lantai. Wajah yang difoto oleh potongan-potongan itu membuat seluruh dirinya hampir sedikit terdistorsi, dia tidak percaya wajahnya dibuat seperti ini oleh Grey Z. Beberapa ahli bedah di samping gemetar, tenggorokan mereka kering, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Grey Z, aku yakin akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping. Remy Warden berteriak. Kamu turun dulu, siapkan obatnya, dan biarkan wanita itu sembuh secepatnya. Ya, Tuan Waras. Budi Waras berdiri di samping, wajahnya juga jelek. Sebagai kakak tertua dari lingkaran bawah tanah Plantix di mata orang lain, dia adalah raja lingkaran bawah tanah Plantix, tapi dia sendiri tahu bahwa tanpa Remy Warden, dia bukan apa-apa. Nona, aku akan mengatur seseorang untuk membunuh Grey Z itu. Remy Warden tiba-tiba menoleh, mencapai Budi Waras dalam 2 langkah, meraih kerah bajunya, dan berkata dengan kejam. Apakah menurutmu dia begitu mudah dibunuh? Kamu ingin membunuhnya, sama saja kamu ingin aku bunuh diri. Budi Waras tidak bergerak, sedikit mengernyit. Tapi kamu terluka. Apa ini? Remy Warden mencibir. Kamu benar-benar berpikir bahwa Grey Z tidak dapat membunuhku kali ini. Dia tahu bahwa di mata Grey Z, ancamannya tidak ada artinya sama sekali. Mitra macam apa, mengapa Grey Z peduli? Dia peduli, hanya pada wanita darah Syam itu. Memikirkan darah Syam, wajah Remy Warden bahkan lebih kejam. Bahkan jika Grey Z tidak bisa dibunuh, dia pasti akan membunuh darah Syam. Dia tidak membiarkan wanita menjadi begitu lemah atau begitu baik. Dia ingin menjadi kejam. Dia ingin semua wanita menjadi kejam dan sekejam dirinya. Flowerix, saya telah memeriksa orang-orang dari sisi utara untuk sementara tidak ada gerakan. Budi Waras mengangkat kerah dan berkata, Nona, kita tidak memiliki informasi yang cukup, kita harus berhati-hati. Mampu mengendalikan lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi bukanlah tugas yang mudah, bahkan Remy Warden, tanpa dukungan keluarga di utara tidak akan bisa melakukannya. Ketika sebuah kapal semakin besar dan besar, tidak mudah untuk berbelok apalagi berbalik. Yang bisa mereka lakukan adalah menstabilkan jalur, terus berjalan lurus, dan tidak mudah terhimpit orang lain. Saat ini, grup Syam akan melangkah ke wilayah Tenggara, dan jelas orang-orang dari lingkaran bawah tanah daerah pesisir selatan juga pasti masuk.
Remy Warden mengabaikan Budi Waras dan memandang Budi Waras dengan dingin. Lakukan urusanmu sendiri, aku tidak membutuhkanmu. Dia duduk kembali di depan meja rias, melihat dirinya sendiri di cermin, mengulurkan tangannya di wajahnya, dan dengan lembut menyentuhnya. Jejak tamparan ini panas dan menyakitkan, tetapi ada kesenangan yang aneh. Remy Warden tiba-tiba menikmatinya. Dalam pikirannya, pemandangan Grey Z yang menamparkan dengan keras bergema, dan dua kaki panjang di bawah tubuhnya secara tidak sadar terjalin dan terpelintir. Budi Waras melihat, tidak mengatakan apa-apa, dan keluar dengan hormat. Grey Z, jalan kematian mana yang kamu inginkan? Setelah beberapa saat, wajah Remy Warden memerah, napasnya menjadi sedikit cepat dan matanya menjadi kabur. Dia membuka laci dan melihat botol obat di dalamnya. Dia akan meraihnya dan telepon berdering tiba-tiba. Mata Remy Warden tiba-tiba menjadi sadar, dan setelah sekilas, dia terhubung dengan tidak sabar. Kenapa mencariku lagi? Itu adalah panggilan Kevin Warden. Di seluruh keluarga Warden, kecuali Kevin Warden, Remy Warden tidak akan menjawab panggilan siapapun. Coba kamu cek berita Donny Warden, kenapa kamu tidak meresponku begitu lama? Bagaimana dengan kakakmu dan yang lainnya? Kevin Warden sedikit khawatir. Dia tahu betapa kuatnya wanita ini, dan memintanya untuk memeriksanya, dan dia pasti akan dapat menemukannya, tetapi sudah berapa lama, dia belum memberi kabar pada dirinya. Apalagi lelaki tua itu bertanya dengan tergesa-gesa dan mendesaknya beberapa kali. Donny Warden, aku menemukannya. Remy Warden tertawa, matanya berkedip. Baiklah, aku akan pulang dan memberitahumu. Bab 356. Hadiah. Sudah lama sekali sejak saya tidak kembali untuk melihat orang tua itu. Kebetulan beberapa hadiah akan diberikan kepadanya. Kevin Warden tidak suka mendengar Remy Warden mengatakan ini, dan memperingatkan. Pulanglah ketika kamu pulang, jangan pulang dan bicara omong kosong. Mengerti? Pop. Remy Warden langsung menutup telepon. Dia mandi, mengganti pakaiannya, dan sepertinya tidak peduli dengan luka di wajahnya, dan bergegas langsung menuju keluarga Warden. Rumah tua keluarga Warden memiliki sejarah beberapa dekade. Ketika generasi pertama dari para leluhur bangkit, mereka membangun sebuah rumah bangsawan dengan luas total lebih dari 1000 meter persegi. Di tangan generasi Kevin Warden ini, keluarga Warden berkembang sangat pesat, belum lagi putrinya Remy Warden, yang telah banyak membantu ayahnya secara diam-diam. Di lobi keluarga Warden, Mike Warden merasa sedikit cemas dan bahkan lebih marah. Hah, dia ingin memberiku hadiah. Dia mencibir. Cucu perempuanku, sejak kapan dia begitu berbakti? Ayah, jarang sekali dia berbakti, kenapa kamu masih marah? Kevin Warden tersenyum. Dan dia mengatakan bahwa dia telah menemukan Donny, ayah bisa mempercayainya. Mendengar kata-kata ini, Mike Warden mengangguk. Dia sangat peduli pada Donny Warden, sedangkan Remy Warden, dia tidak peduli apakah dia akan membawakannya hadiah atau tidak. Selama bisa menemukan Donny Warden dan tahu bahwa dia baik-baik saja, itu cukup. Bip. Di luar, terdengar suara klakson mobil, dan Kevin Warden tahu bahwa Remy Warden telah tiba. Dia akan keluar, Mike Warden mendengus. Apa yang kamu lakukan? Putrimu kembali, dan dia ingin kamu sebagai orang tua untuk menjemputnya. Seperti apa penampilanmu? Duduklah untukku. Kevin Warden tidak berani untuk tidak patuh. Bahkan jika dia adalah kepala keluarga Warden di luar, sosok besar yang memang pantas, tetapi pada kenyataannya, keinginan Mike Warden untuk mengontrol sangat kuat, dan hak bicara keluarga Warden yang sebenarnya masih ada di tangan Mike Warden. Ya,
Kevin Warden duduk di sana tanpa bergerak. Setelah beberapa saat, Remy Warden melangkah masuk dan gerakan berjalannya membuat Mike Warden sangat tidak puas. Bagaimana cara seorang gadis berjalan di rumah bisa seperti itu? Gaya macam apa itu? Dia berhenti sesaat dan akan mulai mengutuk ketika dia tiba-tiba melihat luka di wajah Remy Warden itu sangat bengkak. Apa yang terjadi? Kevin Warden berbicara lebih dulu dan melihat luka di wajah Remy Warden. Dia terkejut dan berkata dengan marah, "Siapa yang melakukannya? Putri keluarga Warden, siapa yang berani melawan? Hehe, orang-orang tidak peduli. Apakah saya putri dari keluarga Warden?" Remy Warden memandang Mike Warden dengan jijik dan berkata, "Selain itu, putri dari keluarga Warden tidak dianggap penting." Kevin Warden tidak berbicara, dia tahu bahwa Remy Warden memiliki keluhan itu sejak dia masih kecil. Tapi wajah Mike Warden tenggelam. Cucu Remy Warden merusak nama keluarga Warden. Jika kamu merasa malu dengan nama belakang Warden, kamu bisa langsung mengganti nama belakangmu, kata Mike Warden tanpa sopan. Saya juga berpikir begitu. Remy Warden menarik kursi dan duduk tegak di atas kaki panjangnya, sangat berani. Tapi saya memikirkannya, jika saya mengubah nama keluarga saya, lalu siapa yang akan mewarisi bisnis keluarga besar dari keluarga Warden ini? Apakah kamu ingin mewarisi Warden? Wajah Mike Warden berubah dan segera mencibir. Sebuah mimpi. Bisnis keluarga Warden, bagaimana bisa seorang wanita harus mewarisi, jangan mimpi. Dia sedikit cemberut, wajahnya sedikit memerah, dia tahu bahwa Remy Warden, cucunya, sedang tidak nyaman. Bahkan berani mengingini bisnis keluarga Warden. Sepertinya dia harus diusir agar tidak membuat masalah tambahan. Benarkah? Remy Warden tertawa dan memandang Mike Warden sambil bercanda. Tapi bagaimana jika Donnie Warden sudah mati? Bab 357. Periksa untukku. Udara seperti langsung membeku. Ekspresi Mike Warden dan Kevin Warden membeku di sana sekaligus, seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Remy Warden. "Kamu, apa yang kamu katakan?" Kevin Warden bereaksi lebih dulu, ekspresinya berubah, dan buru-buru bertanya. "Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang terjadi dengan Donnie? Apa yang terjadi padanya?" "Mati," kata Remy Warden ringan. "Seolah-olah hanya seekor anjing atau kucing yang mati." "Kamu bilang Donnie Warden sudah mati." Mike Warden tiba-tiba berdiri, hampir tidak bisa berdiri kokoh, dan dengan cepat berpegangan pada tongkat, wajahnya memerah menatap Remy Warden. "Ya, Donnie Warden sudah mati." Remy Warden masih tenang, dengan raut jenaka di wajahnya, menatap Mike Warden. "Dia meninggal di Flowerix, memprovokasi lingkaran bawah tanah setempat dan meninggal dengan sangat parah. Dikatakan bahwa dia dijadikan pupuk penggemuk bunga." Boom! Seperti petir dari langit biru, Mike Warden tertegun dan tidak bisa mempercayainya. Kevin Warden bahkan lebih heran, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini pasti Remy Warden dengan sengaja membuat marah pada orang tua itu. "Ini tidak benar, Remy Warden." Kevin Warden sangat marah dan langsung berteriak, "Jangan bicara omong kosong. Aku tidak sedang berbicara omong kosong." Remy Warden memiringkan kepalanya dan mencibir. "Kamu suruh seseorang untuk menyelidiki, itu akan jelas." Kevin Warden terengah-engah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak pernah menyangka Donnie Warden akan mati. Pewaris keluarga Wardennya akan mati di luar. "Periksalah." Mike Warden dengan keras memukuli tongkat ketiak, terbatuk-batuk dengan keras, khawatir dan cemas. "Kevin Warden, periksalah untukku sekarang."
Kevin Warden segera berlari keluar. Kamu tahu itu sejak lama. Mike Warden menatap Remy Warden, punggungnya bergelombang karena marah. Baru saja, Remy Warden mengambil buah anggur di atas meja, mengupas satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak, aku akan memberitahumu untuk pertama kali. Dia tiba-tiba mencibir, matanya penuh dengan perasaan senang. Kenapa putramu sudah meninggal? Bagaimana suasana hatimu sekarang? Dengan suara mendengung, Mike Warden tidak berdiri diam, dan langsung duduk menatap Remy Warden dengan ngeri. Dia tidak menyangka Remy Warden mengetahuinya. Kamu kaget aku akan tahu. Remy Warden berkata, apakah kamu pikir kamu bisa merahasiakan? Sayang sekali, ibuku, mulutnya tidak rapat. Setelah beberapa perlakuan, dia mengatakan semuanya. Kamu membunuhnya. Suara Mike Warden bergetar. Tidak menuruti cara wanita, bukankah pantas mati? Buat malu wajah wanita, kata Remy Warden dengan jijik. Seluruh wajah Mike Warden menjadi pucat dalam sekejap. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengontrol keluarga Warden, bahkan jika dia sudah cukup tua, dia masih menolak untuk mendelegasikan semua kekuasaan, bahkan jika sekarang kepala keluarga adalah Kevin Warden, dia masih harus mendengarkan dirinya. Bahkan bagi Mike Warden, pewaris generasi patriark berikutnya, hanya menginginkan putranya sendiri. Jadi dia melahirkan seorang saudara laki-laki dari Kevin Warden dengan meminjam istri Kevin Warden sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini sama sekali. Remy Warden benar-benar menggunakan caranya, memukulinya secara paksa dan mengorek rahasia dari ibunya. Kamu benar-benar wanita gila. Wanita gila, Mike Warden meraung. Remy Warden hanya tertawa dan tidak peduli sama sekali, bahkan menganggapnya sebagai pujian untuk dirinya sendiri. Melihat penampilan Mike Warden yang putus asa dan sangat marah, dia merasa dalam suasana hati yang baik. Kamu benar-benar ingin membunuhku, kan? Sayang sekali, tidak ada kesempatan. Jika kamu membunuhku dengan hati yang kejam ketika kamu masih kecil, kamu akan aman sekarang. Remy Warden bangkit. Kamu lebih baik jujur, kalau tidak aku akan memberitahuku ini pada ayahku. Saya tidak tahu berapa lama Anda bisa menjadi lelaki tua. Kamu, Mike Warden menunjuk pada Remy Warden, batuk karena marah, punggungnya bergelombang. Tapi Remy Warden mengabaikannya, melambaikan tangannya, tertawa dan berbalik untuk pergi. Jika tidak bisa membuat marah Mike Warden, dia tidak akan kembali saat dia pulang hari ini. Adapun balas dendam seperti apa yang akan dilakukan keluarga Warden terhadap Rose City, apa hubungannya dengan dia?